ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu. Isna, Ivan Satria, Muhammad Fahrizal, Nina Nur Setiani, Pinta, Husnul Fatimah, Reni, Rina, Rino, Salwa, Suci, Riki, Yovinda. Dini Kartika tadi sakit apa ya? Nggak tahu. Sejak kapan sakitnya? Hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang upaya membangun harmoni sosial. Silakan dibuka bukunya. Bisa dilihat pada gambar kampanye peringatan Hari Anti Korupsi. Ini merupakan salah satu contoh untuk membangun harmoni sosial. Jadi salah satu upaya dalam membangun harmoni sosial adalah bisa melalui kampanye. Kalian pasti sering mendengar kampanye kan, kata kampanye, aksi kampanye, atau mungkin kalian pernah ikut kampanye? Tadi masalah mental health yang sering kali muncul di FYP kalian. Salah satu produk dari kampanye social awareness campaign poster. Jadi poster kampanye untuk kesadaran sosial supaya masyarakat itu sadar terhadap isu-isu atau permasalahan yang sedang banyak menjadi persoalan di Indonesia misalkan. Learning objektif atau tujuan pembelajaran kita, kenapa kita harus mempelajari poster campaign social awareness ini? Yang pertama adalah, Pin coba dibaca Pin, nomor 1 Pin. Ya, yang pertama explain the purpose of a social awareness campaign. Artinya apa? Menjelaskan tujuan dari kampanye kesadaran sosial. Yang kedua, define what a target audience and identify the characteristic. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kalian melakukan sebuah kampanye sosial itu apa. Yang kedua, target audiensnya itu siapa dan mengidentifikasi karakternya. Misalkan tadi di FYP-nya siapa? Dea. Itu tadi katanya ada quote-quote seputar mental health. Berarti kalau quote mental health itu kira-kira sasarannya siapa? Biasanya anak-anak muda yang sedang mengalami quarter life crisis. Jadi kalian bingung nih, misalkan habis lulus SMA tuh mau kerja atau mau kuliah, atau mau nikah,
atau mau nganggur, atau mau gimana. Kalian pengen kuliah tapi mungkin biayanya kurang. Nah, itu bisa jadi target audiens dari pemerintah untuk membuat sebuah kampanye bahwa bagi mereka yang kurang mampu itu tetap bisa melanjutkan ke perkuliahan karena ada beasiswa KIP kuliah dan beasiswa-beasiswa yang lain. Yang ketiga, identify the main parts of an awareness campaign poster. Jadi tujuan utamanya itu untuk apa sih kalian melaksanakan atau membuat poster kampanye sosial? Itu juga harus tahu. Kalau kalian tidak tahu tujuannya, bagaimana kalian bisa melakukan sebuah kampanye yang sangat persuasif? Mungkin ini juga sudah dipelajari di bahasa Indonesia ya. Kalimat-kalimat persuasif, membuat poster, ya nggak? Banner. Sudah? Di kelas berapa? Tadi yang mantuk-mantuk. Kelas berapa? Masih ingat nggak? Oke, yang keempat, kita juga harus bisa untuk create your own awareness campaign poster demonstrating your understanding. Kalau kalian nggak paham, gimana kalian bisa mempengaruhi atau membuat sebuah kampanye sosial? Jadi substansinya atau apa yang ingin kalian sampaikan itu juga harus kalian pahami. Nggak ujuk-ujuk, aku mau bikin poster kampanye tentang anti-bullying. Tapi kalian nggak sadar bullying itu apa, kalian kurang mengerti bullying itu apa. Kalau kalian nggak paham, gimana kalian bisa mempengaruhi orang lain, iya nggak? Misalkan nih, OSIS, pasti ketika ada regenerasi anggota, itu kalian kan merekrut. Nah, dalam proses rekrut, kalian juga ada memberitahu kepada adik tingkat kalian atau mungkin calon anggota, kenapa mereka tuh harus gabung sama OSIS. Nah, kalau kalian tidak tahu OSIS kegiatannya apa, tujuannya apa, bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang lain, iya nggak? Oke, sepakat ya? Selanjutnya, an introduction to social awareness campaigns. Jadi, social issue itu apa sih? Permasalahan sosial itu apa sih? Suci coba dibaca. Kelihatan nggak? Kenapa kok ketawa? A social issue is a problem that influence a considerable number of individuals within a society. Jadi, social issue itu masalah, ya, a problem, masalah that influence. Pernah mendengar kata influence kan? Influencer. Kenapa sih dibilang influencer? Karena mampu mempengaruhi followersnya. Ya, mampu mempengaruhi orang banyak. A considerable number of individuals within a society. Jadi bisa mempengaruhi orang-orang di dalam sebuah komunitas masyarakat. Jadi saya ulangi, social issue adalah sebuah permasalahan yang bisa mempengaruhi individu yang menjadi bagian dari suatu masyarakat. Some common social issues that awareness campaign might focus on are outlined below. Jadi ada beberapa fokus atau objek aspek yang seringkali menjadi topik kampanye sosial. Kemarin sudah saya singgung mengenai kekerasan sosial, kekerasan seksual, kemudian ada bullying, terus ada apa lagi kemarin? Kemiskinan. Apalagi kalian yang buat itu, yang agil kemarin itu. Masih ingat nggak? Nah, ini ada lebih banyak lagi. Yang pertama, drug abuse. Drug abuse itu penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada itu homelessness. Jadi para gelandangan yang tidak memiliki rumah. Kemudian ada asylum seeker. Asylum seeker itu mereka yang butuh dibantu. Kayak Rohingya, kalian pernah mendengar nggak berita Rohingya? Pernah ya? Nah, itu kan mereka seolah-olah dipinggirkan, diusir dari wilayahnya, kemudian meminta tolong kepada salah satunya adalah pemerintah Indonesia. Terdampar di pulau mana kemarin? Rohingya itu? Di mana? Masih ingat? Lupa. Nah, kemudian ini selanjutnya yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying. Jadi kejahatan atau perundungan yang dilakukan melalui media sosial, ya. Contohnya apa? Cyberbullying.
Ya, hujat menghujat yang dilakukan melalui media sosial. Pernah? Pernah menjadi korban maksudnya? Nggak pernah, alhamdulillah. Oh, pelaku. Siapa yang menjadi korbannya? Jangan-jangan teman sekelas. Cuman tanya. Kamu, Mas, korbannya? Oh, kamu pelakunya. Kenapa? Apa topik yang menjadi hujatan kamu tuh apa biasanya? Mungkin yang paling sering itu ketika kalian posting di akun Instagram kalian dengan pose yang tidak disukai oleh teman kalian. Misalkan posenya norak atau bajunya nggak match atau apa lagi? Itu yang pernah saya alami sih sebenarnya. Nah, selanjutnya ada drink driving. Jadi kalian mabuk ketika berkendara. Mabuk aja nggak boleh, apalagi mabuk-mabukan ketika berkendara. Kan banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh sopir yang mabuk, akhirnya mengendarai dengan ugal-ugalan. Selanjutnya, alkoholisme. Ini minum-minuman keras. Kenapa sih minuman-minuman keras itu harus dilarang? Karena keras, nggak bisa diminum ya. Soalnya keras. Kenapa? Berbahaya, ya bahayanya gimana? Gimana, Pin? Bahaya. Ya kenapa bahayanya? Kamu bisa bilang bahaya itu gimana? Tapi masih banyak loh yang minum-minuman keras. Nah, itu tujuannya supaya kita membuat poster kampanye sosial, kesadaran sosial. Kalian bisa bilang itu bahaya. Tapi gimana kalian bisa menjelaskan kepada orang terdekat, misalkan supaya tidak atau berhenti minum minuman keras. Kemudian, environmentalism, peduli terhadap lingkungan, itu seperti yang tadi dilakukan Suci ya, kegiatan menanam pohon. Sip, bagus. Kemudian rasisme, nah ini yang sering kali kita alami. Iya, korban. Loh, berarti pelaku. Rasisme, apa sih rasisme? Rasis. Dari kata ras. Ras, ciri fisik. Jadi ketika kalian sering menghina ciri fisik orang lain, itu termasuk tindakan rasisme. Makanya kalian bilangnya rasis, boy, rasis gitu. Bisa dari warna kulit. Yang sering kali menjadi sasaran tindakan rasisme itu kaum negroid. Orang-orang Afrika karena berkulit hitam. Kemudian domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Ada obesity. Nah, ternyata obesitas itu juga bisa menjadi masalah sosial loh. Kenapa? Pernah nggak itu melihat siapa yang sangat besar badannya kemudian meninggal? Yang cuma bisa di tempat tidur sampai 200 kg lebih kalau nggak salah. Pernah ya? Kemudian gun violence, penyalahgunaan senjata. Senjata api. Ini kayaknya kalau di Indonesia nggak setiap orang tuh bisa itu ya memiliki senjata tajam ya, senjata api ya. Harus punya izin tersendiri ya. Kemudian mental health tadi yang dibahas Dea ya. Bahkan kamu tadi yang bilangnya toh. Mental health. Gak apa, ini juga sering FYP di tempat saya. Soalnya di usia yang 25 tahunan seperti saya gini ya, tuntutan dari lingkungan, kok belum menikah, atau mungkin kok belum bekerja, kok 25 tahun itu masih kuliah, masih menjadi beban orang tua. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh lingkungan-lingkungan kita. Yang padahal kita itu sebenarnya sebagai manusia kan kita punya hak loh untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Kalau misalkan nih, kita sharing aja, kalau kalian di posisi seperti saya nih, mungkin setelah kalian lulus dari SMA 1 Patuk, kemudian ditanya, ada yang menuntut kalian untuk kuliah, ada yang menuntut kalian untuk nikah, mungkin mau dijodohkan, atau yang menuntut untuk bekerja. Mungkin bekerja karena membantu adik-adik kalian yang ingin melanjutkan sekolah. Gimana cara kalian menghadapi itu? Atau mungkin kalian sudah mengalami itu? Atau mungkin kalian sudah mengalami itu dari sekarang? Sudah? Terus responnya gimana? Dinengke baik. Tapi akhirnya mereka tetap melakukan itu atau diem juga? Tetap. Kalian gimana mental kalian? Aman? Hah? Apa? Sentik-sentik.
Setik-setiknya apa? Setik-setik itu apa? Tergonjang-ganjing. Jadi naik turun gitu ya? Nah, ini saran saya saja, kalau misalkan kalian sudah mencapai titik yang benar-benar bingung nih, yang apa ya, itu kan bisa dibilang psikis kalian kan yang kena, mental kalian. Kalau itu sudah berdampak ke fisik kalian, saya sarankan supaya kalian ke psikolog. Kalau misalkan tidak ada uang, bisa pakai BPJS. Ya. Soalnya kalau penyakit mental itu bisa gimana ya, dampaknya itu bisa ke fisik. Kalau kita sakit fisik, misalkan demam, ya minum obat, selesai. Tapi kalau psikis itu berkelanjutan dan proses konsultasinya itu lama. Kalau psikolog mungkin masih sudah bisa membantu, oke cukup. Tapi kalau psikolog belum bisa membantu, kalian bisa dibawa ke psikiater. Nanti dikasih obat. Ada dan ini gini, mental illness atau sakit mental itu bukan cuma dialami oleh mereka yang banyak tekanan dari luar. Dari dalam sendiri itu juga bisa. Misalkan kalian jadi siswa yang ambis, pengennya itu peringkat 1 terus, pengennya itu menjuarai banyak perlombaan, pengen selalu terlihat bisa, itu bisa kalian itu nge-push diri kalian sendiri yang akhirnya menjadi beban bagi diri kalian sendiri. Dan ketika kalian mencapai pada titik kegagalan, kalian akan merasa frustasi kalau kalian tidak memiliki mental yang kuat. Mungkin kalian pernah mengalami itu. Atau mungkin kalian pernah melihat teman kalian seperti itu. Nah, itu pentingnya mental health. Kemudian yang selanjutnya ada equality atau kesetaraan. Kemarin pernah dibahas kesetaraan gender ya? Kelompok ini kalau tidak salah, kesetaraan gender. Kenapa kesetaraan gender itu penting untuk disuarakan? Dibuat kampanyenya. Biasanya yang sering menjadi korban ketidaksetaraan itu adalah perempuan. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin biasanya. Alah wong cewek wae nggak perasaan, nggak pakai logika, nggak usah nanti kebijakannya jadi nggak teratur atau mungkin gimana. Pernah nggak ini yang cewek-cewek di sini ngalami seperti itu? Pernah? Mungkin di dalam organisasi, pilih yang cowok aja yang lebih pakai logika, atau pilih yang cowok aja yang lebih kekuatannya lebih baik, fisiknya lebih kuat. Misalkan seperti itu. Kenapa dia? Selanjutnya, road safety, keselamatan dalam berkendara. Misalkan menggunakan helm. Kadang kalau, walah wong cedek wae, lapo nggak nggo helm ya? Gak ono polisi ngapo nggak nggo helm. Padahal kan itu kembali lagi ke kalian. Memangnya kalau misalkan jaraknya dekat, kemungkinan untuk kecelakaan nggak ada. Kan tetap saja ada. Orang yang diam-diam di pinggir jalan, itu aja bisa ketabrak. Padahal kita udah diem nih di pinggir jalan, nggak di tengah jalan nih. Yang salah orang lain. Nah, selanjutnya. Imigrasi. Kemudian LGBTI rights. Jadi hak-hak LGBT. Ini tidak usah kita bahas, nanti kita dalami di kelas 12, Bu Nafi ya. Mungkin kalau untuk masih kelas 11 masih belum waktunya. Selanjutnya ada human rights, hak asasi manusia secara umum. Ya, hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia? Sudah dijelaskan belum di pendidikan kewarganegaraan? Hak-hak yang dibawa sejak lahir. Apa? Kalau di undang-undang hak apa? Misalkan hak untuk beribadah. Terus hak apa lagi? Apa? Gak apa ngomong aja. Selanjutnya ada abortion, ini nanti saja. Animal rights. Nah ini, ternyata hewan itu juga punya hak loh. Siapa di sini yang suka menganiaya hewan? Biasanya itu hewan-hewan yang dilindungi jangan ditembak. Di Afrika itu kalau tidak salah ada perburuan liar, dan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi itu dibikin wilayah yang memang ditujukan untuk berburu. Jadi berburu liar tapi disetting seperti itu. Supaya hewan-hewan liar yang dilindungi, yang memang tempat tinggalnya di alam liar, itu mereka tetap safe. Soalnya kalau berburu liar itu kan masalah hobi ya, agak susah untuk dipengaruhi.
Selanjutnya, eating disorder, gangguan makan. Di sini ada yang takut gemuk mungkin. Bagas itu mana sih? Saking takutnya untuk gemuk, dia itu makan tuh cuman dikunyah terus dikeluarkan lagi. Pernah dengar nggak berita itu? Ada kasusnya itu, coba dicari nanti. Sampai akhirnya dia mengidap yang namanya anoreksia. Jadi kurus yang berlebihan. Sampai cuman kelihatan tulangnya aja. Coba nanti di browsing ya. Eating disorder. Makan terus kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ada police brutality. Jadi polisi yang brutal gitu. Yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan SOP. Unemployment atau tidak memiliki pekerjaan. Kemudian ada gambling. Apa gambling? Judi. Judi itu kenapa sih? Judi kenapa harus dilarang? Kenapa? Haram. Selain haram, kalau dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain itu apa? Kalian ngikutin itu nggak? Ustadz Denny Slim nggak? Nggak ya? Itu dulu beliau kerja di judi online di Thailand. Jadi dia tahu sistem judi. Yang dimana judi itu memang disetting, misalkan dari 10 orang yang mendaftar ya judi slot misalkan, itu disetting cuma 2 yang bisa menang. 8 lainnya kalah. Artinya adalah sistem judi sendiri itu yang untung adalah yang membuat sistem. Dan kita sebagai mungkin mungkin orang-orang yang ingin berjudi itu tuh nggak akan menang. Dan mungkin tapi di kesempatan kedua, ketiga diberi kesempatan menang. Akhirnya seseorang yang pertama kali menang, wah aku menang, coba lagi mungkin ada menang berikutnya. Tapi ternyata berikutnya itu dia kalah. Kalau kalah akhirnya apa yang dilakukan? Nah itu, kok tahu Mas? Nah seperti itu. Kalau misalkan nih, gak ada sertifikat atau mungkin jual rumah, yang dirugikan bukan dia sendiri tapi juga orang tuanya yang punya sertifikat, bahkan sampai pada mungkin maling, jambret dan sebagainya ya. Jadi dampaknya itu sangat panjang dan sangat luas. Selanjutnya, age discrimination. Diskriminasi usia. Sering nggak kalian dengar gini, walah cik cilik rasa melok-melok ngomong gitu. Pernah nggak? Nah, padahal kemungkinan, kini kita disekolahkan supaya kita itu punya pengetahuan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan itu dari bangku sekolah. Tapi karena melihat usia kita yang masih muda, akhirnya walah jek enome rasa melu-melu. Bayi ndek ini sore melu-melu kayak gitu. Pernah dengar gitu? Pernah digitukan? Pernah ya? Nah, ini topik-topik yang nanti tugasnya ya. Di jam ketiga kalian bikin poster, bisa kalian pilih salah satu. Nah ini pengertian social awareness campaign. Jadi kampanye kesadaran sosial itu apa sih? Jadi diartikan sebagai usaha sustain effort, jadi usaha yang berkelanjutan. Kan nggak mungkin kita, misalkan Pin-Pin ini nakal, dikasih tahu sekali. Kayaknya tuh persentase untuk Pin-Pin berubah itu kecil kan? Mungkin cuma 0,1%. Tapi kita harus berkelanjutan, artinya ada tindakan pertama, ada tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Misalkan kita memberitahu kepada anak kecil, jangan mainan itu, atau mungkin jangan makan itu. Supaya sampai pada titik sadar, nggak mungkin kita cuma sekali ngomong terus dia bakal sadar. Apalagi yang orang dewasa, yang mereka itu pengetahuannya sudah dibangun. Sudah keras. Nah, untuk orang-orang yang keras kepala itu lebih susah lagi. Selanjutnya, tujuan dari kampanye kesadaran sosial. Yang pertama, target people who share the organization's belief and values. Nah, tadi misalkan ada OSIS, ada yang ikut pramuka, atau mungkin ada yang ikut relawan sosial di sini. Ada nggak? Nggak ada. Relawan sosial, misalkan
Di Malang itu ada komunitas turun tangan Malang. Jadi menggalang dana untuk bencana sosial atau mungkin ikut ke kegiatan pendidikan. Jadi merangkul mereka-mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah, memberikan pendidikan kepada mereka. Mungkin di Jogja juga ada, tapi saya kurang tahu. Oh, ada ini, sekolah marginal, kalau tidak salah ya, di kota Jogja. Jadi ini bagi mereka yang seperti PKBM kemarin, jadi memberikan pendidikan tapi secara tidak resmi, secara non formal gitu. Kalau di sekolah kan resmi ya, kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut, bisa. Yang kedua adalah mendidik atau memberikan pendidikan pengetahuan untuk supaya mereka itu sadar terhadap isu-isu sosial. Yang ketiga adalah encourage people to donate, jadi untuk berdonasi, help the cause in some way. Nah, seperti tadi, menggalang dana, kayak misalkan tadi pengungsi Rohingya, mereka kan sudah diusir, tersisihkan, mereka nggak punya apa-apa. Akhirnya kita harus menggalang dana untuk mereka. Jangan jauh-jauh deh. Di Jogja sendiri, dulu gempa bumi tahun berapa? 2006, 2005, 2006. Ya, sudah lahir belum? Sudah, baru lahir. Nah itu, jadi banyak yang menggalang dana untuk membantu mungkin membangun rumah yang rusak atau membantu dalam hal makanan dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah encourage people to seek help or support. Jadi untuk mencari bantuan atau dukungan. Nah ini tadi, yang punya kesehatan mental hati-hati ya. Kalau kita ngomong itu dijaga omongannya. Bisa jadi yang menurut kita itu biasa saja, tapi dalam penangkapan orang lain itu menyakitkan. Kesannya bercanda tapi ditangkapnya berbeda. Makanya tadi ada kampanye sosial dalam hal mental health. Selanjutnya, target audiensnya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Paham ya? Insya Allah. Oke. In order to create our own awareness campaign poster, we need to be able to cater it to a specific target audience. Nah ini, kalian juga harus tahu audiens kalian dalam membuat poster itu siapa, supaya lebih ngena itu tadi. Kemarin kalau misalkan kita telah membahas PKBM, yang sasarannya adalah perempuan yang buta huruf dan kurang memiliki kemampuan dalam hal mungkin tata rias, memasak, dan sebagainya. Kemudian kemarin tuh saya baca hasil kerja kalian, ada yang bilang bahwa kendalanya adalah rasa malas dari para perempuan itu. Nah, ketika kita tahu tujuan kita adalah perempuan yang memiliki rasa malas, padahal kita tuh mau memberikan pendidikan supaya mereka mau atau bisa membaca, memiliki kemampuan memasak, merias, dan sebagainya. Kita akan jadi tahu gimana sih caranya supaya kalimat yang kita bikin itu bisa nangkep ke logika mereka, bisa nangkep ke hati mereka, supaya bisa diterima dengan baik. Kalau itu bisa diterima, insya Allah kampanye yang kita lakukan bisa sukses. Selanjutnya, consider some of the characteristics your target audience might share including. Nah, ini bisa digolongkan dari usianya. Kita membuat poster kampanye sosial juga pasti berbeda dari TK, SMP, SMA, mahasiswa, itu pasti berbeda. Iya apa enggak? Iya. Yang bilang iya alasannya apa? Ya mungkin SD, SMP deh. Karakter kalian ketika SD, SMP, dan sekarang SMA berbeda apa enggak? Beda. Selanjutnya gender. Gender ini hubungannya dengan jenis kelamin, tapi kalau gender ini sesuatu yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan itu tadi. Ada yang bilang bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Padahal perempuan itu juga sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Tapi seringkali didiskreditkan bahwa hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin. Income level atau level pendapatan. Misalkan pendapatan yang rendah dengan pendapatan yang tinggi itu pasti aktivitas kesehariannya berbeda. Tempat mereka main, tempat mereka healing, tempat mereka refreshing, mencari hiburan itu pasti juga berbeda. Nah, kalau kalian bikin poster,
kemudian targetnya itu adalah orang dengan pendapatan rendah, kemudian poster itu kalian share atau kalian bagikan di tempat ini tuh hanya orang-orang kaya yang bisa menjangkau. Kira-kira nyampe nggak pesannya? Enggak. Selanjutnya, occupation atau jenis pekerjaan. Misalkan petani sama apa contoh lainnya? Petani sama pelayan apa? Pelayan resto gitu ya misalkan. Kalian ingin memberikan informasi atau pengaruh kepada petani supaya mereka lebih sadar terhadap kesehatan mereka. Tapi isi posternya adalah nggak ada hubungannya nih sama pekerjaan mereka, nggak ada hubungannya sama kegiatan petani yang mulai dari pagi, siang, pulang istirahat sebentar, kemudian balik lagi. Kira-kira bisa nggak diterima informasinya? Nggak bisa. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, appeal to emotions. Nah ini, selain kalian membuat poster dengan kalimat yang persuasif supaya bisa diterima, kalian juga harus bisa agar emosi yang kalian sampaikan itu ngena ke hati target audiens kalian. This might include emotions such as compassion, sympathy, guilt, anger, shock, fear, frustration, shame. Nah, biasanya kita contoh ambil pelaku bullying. Pelaku bullying itu akan terus melakukan bullying sampai akhirnya dia itu apa ya kasarnya, kecentok sendiri. Kayak jatuh sendiri gitu karena dia mendapatkan bulian yang lebih dari apa yang dia lakukan. Oh ternyata dibully itu nggak enak loh, dibully itu sakit loh, dibully itu berpengaruh terhadap kesehatan mental kita loh. Nah itu gimana caranya ketika kalian membuat poster, pesan kalian itu bisa ngena itu tadi. Kenapa Mas? Ini kita skip aja. Nah ini contoh poster. You don't have to struggle alone. Kamu tidak perlu untuk apa? Struggle itu apa? Berjuang sendirian. Yang pertama dari headline-nya, dari judulnya. Headline in an awareness campaign poster grabs a reader's attention much like a newspaper headline. Seperti kita membaca koran atau membaca buku. Itu yang pertama kali kita lihat adalah pasti judulnya. Judulnya kalau misalkan nggak menarik, kemungkinan besar kita skip. Nggak jadi kita baca. Ya nggak? Nah, makanya ini designed to be the first thing that the audience read. So it should be bold and attention grabbing. Gimana caranya supaya judulnya ini tuh dicetak tebal dan bisa menarik perhatian para pembaca. Selain judul ada gambar. Jadi ketika kalian membuat poster itu usahakan gambarnya menarik. Soalnya ini tuh krusial atau penting. Dan biasanya gambar itu dibuat usually large and eye-catching sehingga pembaca itu bisa menarik selain judul kemudian gambarnya. Selanjutnya body copy atau teks utama. Pesan yang ingin kalian sampaikan. Kalian buat bagaimana pesan kalian itu tadi tidak terlalu muluk-muluk, jelas, kemudian bisa dimengerti. Nah, hubungannya tadi misalkan dengan level pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan, biasanya kemampuan mereka memahami bacaan itu lebih baik daripada mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Makanya diksi atau pilihan bahasa yang dipilih juga harus sesuai dengan tingkat pendidikan sasaran kalian. Selanjutnya, signature atau tanda siapa sih yang bikin poster ini? Biasanya informasi itu ketika kita membaca informasi atau menerima informasi, kita lihat dulu pesan ini disampaikan oleh siapa sih? Oh lah, disampaikan oleh orang yang nggak terkenal. Aku nggak kenal kok, pesannya nggak bisa nyampe ke kita. Tapi ketika kita tahu misalkan pesan ini disampaikan oleh tokoh idola kita, atau mungkin komunitas yang memang sudah punya nama, atau langsung dari pemerintah, biasanya itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Misalkan kampanye tentang apa? Coba bantu saya cari contoh. Apa? Kalian sudah pernah bikin poster belum? Belum. Yang OSIS, yang pramuka?
Apa? Ngantuk, Mbak? Misalkan tadi dari program OSIS untuk menanam pohon. Kan ditulis itu biasanya di pojok kanan bawah atau di mana itu bahwa ini tuh programnya OSIS. Kenapa sih itu perlu dilampirkan? Kenapa, Suci? Biasanya nih, kalau saya pribadi nih ya, ketika saya ikut dalam suatu kegiatan, itu saya lihat, ini yang mengadakan siapa? Oh, yang mengadakan OSIS. Biasanya program-programnya OSIS itu lebih teratur, atau mungkin kegiatan yang dilaksanakan itu lebih tepat waktu. Jadi ketika kita ikut atau menjadi bagian dari kegiatan tersebut, kita tidak menyesal. Kita sudah meluangkan waktu kita, ternyata pas sudah sampai lokasi kok molor, kayak gitu. Dan semacamnya. Selanjutnya, logo. Logo is a symbol used by company of organization. They help audience to quickly and easily recognize the company. Jadi ya, sama ya, ini kalau logo itu supaya lebih mudah aja untuk mengenali poster ini dibuat oleh siapa, kemudian ada slogan. Nah, slogan ini kan yang sering kali kita ingat, yang mudah kita ingat. Kalian yang sering baca-baca quote, ya. Quote apa yang paling kalian ingat? Apa? Biasanya kalau main Mobile Legends itu ada full power gitu untuk ya nggak, Pin? Oh, nggak main Mobile Legends? Siapa yang main Mobile Legends? Biasanya untuk menyemangati anggota yang lain itu ada salah satu anggota yang bilang full power, artinya kita kayak berjuang dengan tenaga yang lebih banyak lagi gitu. Oh, mainnya apa? Siapa namanya? Rino ya? Ricky. Hah, Ricky Pari? Ricky. Nah, ini visual elements, nanti dipelajari sendiri ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan dalam sebuah poster. Kayak pelajaran bahasa Indonesia ya jadinya ya. Nah, ini yang pertama ada colloquial language. Jadi ada bahasa yang apa ya? Bahasa yang sehari-hari digunakan, yang mudah dipahami. Kemudian ada direct address. Jadi tujuannya siapa? Itu juga harus jelas. Ada hyperbole, majas hiperbola. Biasanya kalau kita membuat kalimat yang dengan majas hiperbola itu bisa lebih diterima. Dan selanjutnya ya. Nah, tugas kalian adalah membuat poster kampanye sosial. Jumlah siswanya berapa? 30? Satu kelompok 4 anak ya? Kenapa senyum-senyum? Tadi mana ya? Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mau milih sendiri apa saya tentukan? Milih sendiri ya. Oke. Digital boleh, manual boleh. Tapi lebih cepat digital nggak sih? Digital kan ya? Iya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau nggak lekas berkumpul, saya tunjuk. Kenapa? Kenapa berdua? Emang sisanya 2? Nggak boleh. Satu, 2, 3, 4. Ini berempat. Ini Pin karo siapa, Pin? Kelompokmu karo siapa? Itu berempat. Oke, ini berempat. Pan. Ini berempat. Kau ikhlas banget nih kerja kelompok ya. Biasakan kerja kelompok ya. Nanti kalian kalau kerja kan juga ketemu teman-teman seperjuangan ya. Teman-teman satu tempat kerja. Ini sama siapa? Itu gabung sama sini sih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sing ora-ora. Kok hari? Aku saya cocok. Ya harus apa? Oh, sama sana. Berempat. Berarti ini sama ini. Sama Bu Nafi.
Bijinya lah sempurna kok. Biar sempurna. 1, 2, 3, 4. Dea gabung sama temennya ya Dea. Nanti nilai kerjasamamu jelek loh. Ngapa tuh Rai kelas banget? Hah? Mentalmu keganggu po kalau kerjasama. Kenapa kamu kalau bisa menjelaskan dengan alasan yang logis, kamu cuma boleh berdua? Coba jelasin. Yaudah silakan. Silakan ambil tema-tema ini atau boleh ambil tema yang lain nggak apa-apa. Tadi syaratnya ketika menentukan tema apa? Tentu ambil tema yang kalian pahami supaya pesannya bisa diterima oleh pembaca. Gimana Ren? Perhatian, waktunya kurang 5 menit ya. Ya kan? Ya, sebelum kelasnya saya akhiri, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang mau menyimpulkan? Cuaks. Gimana? Banyak permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Sebagai pemuda, kita bisa melakukan aksi melalui kampanye dan juga melalui poster supaya masyarakat bisa sadar tentang isu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Kelasnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.